Assalamualaikum, lagi viral nih katanya Little Bangkok, spot baru di Tanah Abang. Aku mau nyoba ke sana. Jadi ini adalah suasana H-1 puasa. Tanah Abang ruame banget, bahkan keretanya tuh sesek. Jalanan di lantai ini biasanya tuh kosong blong, apalagi kalau minggu PGMTA dan lantai ini tuh tutup biasanya. Tapi kali ini malah rame, bahkan dijadiin lapak obrolan tuh guys, denger. Akhirnya kita udah sampai di Little Bangkoknya Pasar Tanah Abang. Jadi patokannya itu ada toko libas nih, pakaian anak-anak. Daripada bingung aku ngarahinnya, pokoknya kalian udah di blok B dulu. Nanti kalau udah di blok B kalian tinggal tanya sama penjualnya lantai yang jualan Little Bangkok tuh di mana, nanti diarahinnya tuh gampang gitu. Nah, kita udah sampai di salah satu store. Jadi Little Bangkok itu kayak mall tapi dalam pasar gitu. Standnya itu cantik-cantik, ownernya rata-rata Cindo semua ya. Dan barang-barangnya emang barang impor dari kota Bangkok. Ini untuk harganya ada yang menurut aku ya, ini sama kayak harga-harga mall guys, kayak 250 ke atas, 500 tuh juga ada. Tapi balik lagi ke kualitas sama desainnya itu bagus ya. Dan di sini juga ada yang obral, nanti aku tunjukin jeans yang 100 ribuan, 85 ribuan, padahal itu import Bangkok. Jadi kalian gak usah khawatir, jangan mikir kalau import pasti itu mahal. Enggak guys, di sini ada yang obral. Stay tune sampai akhir ya nontonnya. Jadi tadi tuh pas beli ada ibu-ibu kayak komplain gitu, kenapa harganya rata-rata 300 ke atas. Terus dia itu nawar tapi nggak boleh sama ownernya karena harga tiket ke Bangkok itu udah mahal. Nah si ibunya itu bilang, kenapa nggak ngambil atau bikin sendiri aja mbak, biar produksinya lebih murah, jualnya lebih murah, kita juga belinya nggak mahal-mahal amat gitu. Nah terus aku jadi kepikiran kan guys, sebenarnya bisa nggak sih kita kayak niru desain Bangkok tapi produksi sendiri? Apakah biaya produksinya bisa ditekan jauh lebih murah atau bahkan bisa lebih mahal? Aku nggak paham sih, coba kalian komen yang paham di dunia pertekstilan seperti ini. Setelan rajut ini harganya 250 atas bawah. Rajutnya itu model yang nggak gerah atau geli di kulit, dia itu lembut, adem banget. Dan menurut aku harga 251 setel dengan kualitas bagus itu tuh udah murah, karena aku pernah beli yang lokal atasannya doang tuh 250. Berarti kan kesimpulannya importnya jauh lebih murah ya daripada produksi lokal dengan kualitas yang sama. Tuh, ya kan tambah berat. Menurut aku kelebihan fashion Bangkok itu dia lebih pinter kayak memadu padankan atau mengawinkan warna di dalam satu kemeja gitu. Jadi kemejanya bisa dikawinkan antara bahan katun sama bahan wool misal, atau bahan jeans dengan bahan apa. Dan motong polanya itu bagus, unik gitu loh guys. Kemudian kayak kemeja biasa tapi nanti ada flanel timbulnya. Itu yang menjadi poin dia berbeda dari desain negara-negara lain menurut aku ya. Ini celananya macam-macam bentuknya, nggak cuman katun, jeans, muter-muter di situ aja, tapi bentuknya tuh kayak luarnya ada bling-blingnya, kemudian ada celana buat pesta, dan yang paling aku suka oversize-nya itu banyak banget. Jadi lingkar pinggangnya itu rata-rata karet. Jadi kalian yang oversize nggak usah khawatir, tenang aja. Terus ada gamis polkadot hitam tadi tuh yang lengannya putih sama kerahnya putih juga bagus. Cuman pas aku cek kayaknya dipakai tuh kurang nyaman karena nggak nyerap keringat. Ini ada atasan sama bawahan, kayaknya bagus banget kalau dipakai, terkesan lurus gitu ya, agak formal. Harganya atasannya 160, bawahnya 165. Kemudian ada jaket grey sama hitam, ini harganya 250. Dia kayak parasut tapi tipis, gak gedebel kalau dipakai, ringan banget.
Ini ada tas lucu banget, kemudian ada outer vest gitu yang renda-renda, ini juga lucu-lucu. Ini kalau aku mak kayaknya udah gak pantas pakai baju kayak gini, tapi kalau kalian mak-maknya masih muda langsing pantas-pantas aja sih guys ya. Ini ada tas, aku tuh nggak tahu ya suka tas-tas yang unik-unik. Ini harganya 125-an. Ini kanvasnya tebel bagus. Kemudian ini aku coba, sebenarnya aku tuh nyari gamis, tapi gamisnya itu yang kemeja, tapi nyaman gitu loh kalau kena kulit. Nah ini tuh warnanya biru, aku suka sebenarnya desainnya dan nggak ngatung kalau aku pakai, cuman dia itu gerah, kayaknya itu panas. Untuk Little Bangkok semuanya itu bagus ya, tapi sayang banget di gamis tuh jarang aku menemukan bahan yang nyaman di kulit. Rata-rata bagus doang, fashionnya oke kalau dipakai, tapi kenyamanannya itu kayak nomor sekian, ntar dulu deh kayak gitu. Itu khusus gamis ya guys. Tapi kalau khusus baju-baju yang lain kayak jeans, outer, atasan, kaos, knit itu semuanya kualitasnya bagus menurut aku ya. Di sini juga ada gamis anak-anak, nih kalian bisa lihat sendiri gamisnya. Bagus-bagus ya, unik-unik gitu, desainnya lucu, bunga-bunga, tapi nggak norak bunganya. Oke guys, kita mulai di spot yang serba diskon. Ini ada tas harganya 100 ribuan aja. Aku nggak tahu kalau di online shop itu kayak gini berapa, apakah kemahalan atau sama aja. Ini warnanya hitam, biru, pink, harganya 100 ribuan, dapat sling yang lucu. Ini lucuan mana guys sama tas kerupukku. Ini juga lucu sih, ini harganya cuma 60 ribuan aja. Ini masih sama ya, 100 ribuan. Jadi yang 100 ribuan nggak cuman sling yang kecil, tapi yang gede juga. Ini lumayan bisa muat note iPad kali ya, iPad yang kecil. Kemudian ini warnanya ada black pink, ada grey, kemudian ada kayak tas tahu bubble ini juga sama 100 ribuan. Terus ada jaket-jaket yang lucu-lucu kayak bomber gitu, ada jaket denim, terus ada coret-coretannya rumus, tulisan. Ini lucu ya, mungkin anak-anak muda pada suka. Ini masih di tempat yang sama yang tadi obral tas 100 ribuan. Di sini tuh serba obral, ada yang 85 ribu, ada yang 100, ada yang 150, tergantung barangnya. Ada jaket yang lucu tuh putih, bling-bling, kancingnya itu mirip merek yang mahal itu loh guys, aku nggak tahu namanya. Dan ini jaket yang obralan 100. Kalian tenang aja, yang oversize BB 70 ke atas ini masih longgar. Seriusan, karena yang rebutan tuh orang-orang yang oversize kayak aku. Jadi untuk pinggangnya itu full karet, jadi nyaman banget. Terus sakunya itu dalam-dalam tapi masih stylish gitu. Ini sakunya panjang, warnanya jeans gelap, kemudian ada kancingnya. Ini ada tas kuliah, tas kerja, lucu banget ya, warnanya hitam sama gold. Ini bisa buat tempat laptop atau berkas-berkas juga muat. Nah aku salvok ke tas ini, lucu banget, navy sama grey. Ini harganya 135 ya, tapi sayangnya slingnya nggak bisa di adjust. Nah ini juga ada kemeja-kemeja bunga-bunga. Ini bahan Little Bangkok juga, ada seragaman juga ya. Ini lucu banget nih, warna beige atau warna kaki lah, pokoknya yang warna itu. Ada crop top sama outernya juga. Ini tasnya lucu-lucu juga, harganya 270 ribu. Nggak bisa kurang, kalau kalian beli 3 baru dapat 250 guys. Ini yang putih sayangnya nggak cukup kalau buat nyimpen HP, tapi lucu aja buat dompet sama lipstick itu masih muat lah ya. Ini juga sama 270 semua sih ini. Ini juga salah satu toko yang paling rame di spot Little Bangkok. Jadi harganya itu agak pricey menurut aku ya. Jadi gamis tuh harganya 350 ke atas. Dan tas-tasnya itu juga 250 ribu tuh paling murah, rata-rata kayak 400, 500, tapi emang kualitasnya bagus.
Ini contohnya ada tas warna hitam sling bag perpaduan antara kulit sama bludru. Ini harganya 250. Ini bagus banget, lembut, jahitannya rapi. Dia tipe-tipe tas yang kokoh dan kaku gitu, tapi bagus. Ini juga ada tas punggung kecil, dia tipenya tipe serut gitu, perpaduan antara kulit sama kain bludru. Ada wallnya juga. Dan ini ada tas anyam, anyamnya beda sama anyam-anyam yang lokal di kita ya. Ini tuh ayamnya yang lembut, empuk, enak dipegang walaupun kecil. Ini ada slingnya juga, harganya ini 500.000. Untuk warnanya yang di display ini ada hitam sama warna lilac. Untuk jenis anyamnya ini ada yang handbag, sling bag, terus ada yang tote bag juga. Nah ini ada tote bag juga, dia tuh slingnya itu nggak mepet ketek, jadi enak dipakai. Nah kalau ini tipe anyaman tote bag yang lebih besar, mungkin jauh lebih mahal daripada yang kecil, aku nggak nanya guys, maaf. Terus ada tas jaring kecil yang biasanya buat jalan atau ke pantai. Ini mungkin kalau kalian dengar harganya agak pricey, tapi kalau kalian pegang barangnya, lihat kualitasnya, rapi kerjaannya, itu kalian bakal nyadar emang sesuai sih sama harga dan kualitasnya. Nah guys, kayaknya aku mau udahan belanja atau lihat-lihat di Little Bangkok ini karena makin padat jumlah pengunjungnya. Aku saranin kalau kalian mau belanja di sini jangan hari Sabtu dan Minggu ya. Ini patokannya kayak tadi di Blok B ada toko anak libas, kemudian dekatnya itu ada toilet sama sekitaran baju-baju anak ya. Little Bangkok letaknya. Oke, sekian, wassalamualaikum.